A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang apa yang dimaksud dengan al-harf dalam istilah nahwu, dan tentunya beberapa hal sudah kita pelajari bersama tentang apa yang telah disebutkan oleh al-musannif dari kitab Al-Ajrumiyah, di mana beliau menyebutkan bahwa al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Itu adalah matan atau nas teks yang sudah pernah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan teks yang ada di dalam kitab tersebut, yaitu berbunyi fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Bahwa ketika kita melihat fi'il, isim, dan huruf, tentunya kita melihat bahwa isim, fi'il, serta huruf ini kesemuanya ini seperti satu saudara. Satu sama lain memiliki kemiripan, memiliki kesamaan, bahwa semuanya terdiri dari huruf hijaiyah atau kesemuanya adalah lafadz. Jadi seperti kalimat katib, katibun, kemudian kalimat yaktubu, kemudian kalimat kal kitabi. Nah, ada 3 bagian dari kalimat ini. Kesemuanya adalah kalimat. Kesemuanya adalah kalimat. Dan kesemuanya adalah lafadz. Bisa disuarakan dan terdiri dari huruf hijaiyah serta mengandung makna. Hanya saja kita melihat bahwa satu sama lain ini ternyata beda bagian. Ada yang satu berupa isim, ada yang satu berupa fi'il, dan ada yang satu berupa huruf. Nah, kita tentunya perlu sesuatu untuk kita dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya dengan tanda-tanda yang khusus yang dimiliki oleh masing-masing bagian tersebut. Jadi kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana kita mengetahui bahwa kata yang sedang kita baca atau yang sedang kita ucapkan itu adalah isim. Dan juga bagaimana kita akan bisa mengetahui bahwa kata yang ada adalah fi'il. Bagaimana caranya? Serta bagaimana cara kita mengetahui bahwa kata yang ada ini adalah isim atau huruf. Nah, para ulama nahwu atau para ahli nahwu, mereka menyebutkan untuk masing-masing. Mereka menyebutkan untuk masing-masing dari bagian tersebut tanda-tanda khusus. Masing-masing dari bagian tersebut, isim, fi'il, dan huruf, ketiganya memiliki tanda khusus. Yang melalui tanda tersebut kita akan dapat membedakan mana yang disebut isim dan mana yang disebut fi'il dan mana yang disebut dengan huruf. Khasatu syai'i ma la tujadu fi ghairihi. Artinya tanda khusus ini tidak dimiliki oleh yang lainnya. Bahwa tanda yang dimiliki oleh isim. Jadi nanti isim itu punya sejumlah tanda. Alamat khassah punya sejumlah tanda khusus, dan tanda-tanda khusus ini adalah tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh fi'il dan tidak dimiliki oleh huruf. Khasatu syai'
ma la tujadu fi ghairihi. Nah, tadi al-musannif menyebutkan fal ismu yu'rafu. Ya. Bahwa isim itu diketahui. Apa maksudnya isim itu diketahui? Yaitu yatamayyazu an akhawaihi al-fi'li wal harfi. Artinya bahwa isim itu mempunyai tanda-tanda yang menjadikan ia terbedakan dari dua saudaranya. Yaitu apa tadi saudaranya? Fi'il dan huruf. Hanya dengan satu tanda saja, banyak tandanya. Hanya dengan satu tanda saja kita sudah dapat mengetahuinya. Apabila tanda ini diterima oleh kata tertentu, maka kita akan menyebut bahwa kata tersebut adalah isim. Dan disebutkan bahwa tanda isim ini begitu banyak. Para ulama nahwu atau para ahli nahwu mereka bahkan ada yang menyebutkan bahwa tanda isim ini mencapai 30 tanda. Ada 30 alamat, ada 30 tanda untuk kita bisa mengetahui bahwa ini adalah isim ataukah bukan. Nah, namun di dalam kitab Al-Ajrumiyah hanya disebutkan 4 saja. Hanya 4 saja. Untuk kita mengetahui bahwa kata ini adalah berupa isim, dia memiliki tanda-tanda khusus. Dan apa tanda-tanda khusus itu? Ada 4. Nah, yang pertama adalah bil khafdi. Ini yang pertama, bil khafdi. Nah, apa yang dimaksud dengan bil khafdi? Yang dimaksud dengan bil khafdi, yang dimaksud dengan bil khafdi adalah ibaratun anil kasratil lati yuhdithuhal amilu au manaba anha kal fathati wal ya'i. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan bil khafdi? Jadi tanda isim ada 4. Yang pertama adalah bil khafdi, kemudian yang kedua adalah bit tanwin, kemudian yang ketiga bidukhuli al-alifi wal-lami, dan yang terakhir adalah bidukhuli harfin min hurufil khafdi atau min hurufil jarri. Bidukhuli harfin min hurufil khafdi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada bagian atau tanda yang pertama. Tanda isim yang pertama. Tandanya sebagaimana disebutkan oleh musannif dalam kitab Al-Ajrumiyah ada 4. Bil khafdi, bit tanwin, bidukhulil alif wal lam, bidukhuli harfin min hurufil khafdi. Namun sekali lagi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada bagian yang pertama. Oleh karenanya saya akan hapus 3 bagian atau 3 tanda yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan kita akan fokus pada tanda isim yang pertama, yaitu al-khafd. Apa tadi al-khafd? Tadi telah saya sebutkan, al-khafdu adalah ibaratun anil kasrati allati yuhdithuhal amil. Allati yuhdithuhal amil au manaba anha. Nah, apa yang dimaksud dengan al-khafd? Al-khafd itu juga disebut al-jar, dan al-jar itu adalah
penyebutan menurut Al-Basriyun, sementara Al-Khafat adalah menurut Al-Kufiyun. Nah, yang dimaksud dengan Al-Khafat itu adalah ibaratun anil kasra allati yuhdithuhal amil au manaba anha. Bahwa yang dimaksud dengan khafat itu adalah tanda kasrah yang muncul dikarenakan adanya amil yang masuk kepadanya, atau bukan kasrah, atau sesuatu yang dia menggantikan posisinya kasrah. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya lebih dikenal dengan istilah dibaca jar. Apa yang dimaksud dengan dibaca jar itu? Yaitu kita melihat ada kasrah di akhir kata tersebut, atau tanda jar yang lainnya berupa fathah untuk isim ghairu munsharif dan berupa ya untuk isim mutsanna, untuk jamak mudzakkar salim, dan untuk asmaul khamsah yang nanti insya Allah kita akan bahas pada pembahasan i'rab. Namun kita akan melihat tanda aslinya saja untuk supaya kita lebih mudah memahami bahwa tanda isim itu dengan al-khafdu, yaitu dibaca jar. Jadi seperti kalimat Zaidin, marartu bi Zaidin. Seperti contoh, marartu bi Zaidin. Nah, kalau kita lihat marartu bi Zaidin, marartu bi itu artinya adalah saya berjumpa. Marartu bi, saya berjumpa. Berjumpa dengan siapa? Bi Zaidin. Nah, kita lihat bi Zaidin. Kalimat Zaid, ya, kalimat Zaid itu ada bentuk 3 bacaan. Terkadang ia dibaca dengan dhamma Zaidun, terkadang ia dibaca dengan fathah Zaidan, dan terkadang ia dibaca kasrah Zaidin. Nah, Zaidin. Nah, kapan ia dibaca dengan kasrah? Seperti di dalam contoh ini, ketika ada sesuatu yang menjadikan ia berkedudukan jar. Salah satunya adalah ketika masuk kepadanya huruf jar. Ba ini adalah huruf jar. Harfu jarrin, ya, jar wa majrur. Jadi kalimat bi Zaidin, ba-nya ini disebut dengan al-jar, ya, yang menjadikan kata setelahnya kedudukannya adalah jar atau dibaca jar. Sementara kalimat Zaidinnya karena ia dibaca jar disebut dengan majrur, al-jar wal majrur. Jadi kalimat bi Zaidin adalah ba-nya disebut dengan al-jar, Zaidin disebut dengan al-majrur. Gabungan kata dua kata ini, ba dengan Zaid ini disebut dengan al-jar wal majrur. Dan tanda yang dimiliki oleh isim yang pertama, yang khusus untuk isim yang pertama adalah ketika ia bisa berkedudukan jar. Kedudukan khafat. Dan tanda asli daripada khafat itu adalah kasrah. Bi Zaidin, marartu bi Zaidin. Kenapa saya katakan ada amil? Nah, ada sesuatu yang menjadikan ia dibaca kasrah. Karena, kenapa di sini menggunakan amil? Ya. Kenapa di sini menggunakan amil? Kenapa kok tidak biharfi jarrin? Karena kemasukan huruf jar maka dibaca dengan kasrah. Tidak. Karena yang menjadi faktor atau yang menyebabkan dibacanya kalimat Zaidin ini dengan kasrah bukan hanya cuman huruf jar. Ada beberapa faktor, di antaranya adalah apabila yaitu al-harfu. Jadi ada 3. Al-amil, ini ada 3. Yang pertama adalah harful jar. Kemudian yang kedua adalah al-idhafah. Dan yang ketiga adalah, apa yang ketiga?
at-tabaiyah. Nah, harful jar seperti contoh ini, marartu bizaidin. Ini karena ada huruf jarnya. Sementara bagaimana contohnya yang kalimat idhofah, yaitu susunan mudhof dan mudhof ilaih. Dan insya Allah nanti kita akan pelajari istilah susunan mudhof dan mudhof ilaih, yaitu sandar dan yang menyandarkan dan yang disandari. Nah, seperti kalimat, ya, seperti kalimat Abdullahi. Nah, kita lihat, kita menyandarkan kalimat abdun kepada Allah. Ini disebut dengan susunan idhofah. Tidak ada huruf jar di sini. Kalau kita lihat kalimat Abdullahi, tidak ada huruf jar sama sekali. Mana ada huruf jarnya? Tidak ada. Namun kenapa ia dibaca kasroh? Ya, kenapa ia dibaca kasroh? Karena ia menjadi mudhof ilaih. Sementara kalimat abdun menjadi mudhof. Susunan mudhof dan mudhof ilaih ini disebut dengan idhofah. Ini juga merupakan salah satu faktor atau penyebab kenapa kata tersebut atau lafaz tersebut dibaca jar atau berkedudukan jar dalam i'rabnya. Insyaallah nanti ketika kita sudah masuk ke pembahasan i'rab, kita akan bahas lebih detail apa yang dimaksud dengan i'rab jar atau i'rab al-khafdhu. Nah, apa yang dimaksud dengan al-khafdhu dan apa yang dimaksud dengan al-jar. Nah, berikutnya at-tabaiyah. At-tabaiyah itu artinya mengikuti yang sebelumnya. Karena sebelumnya dibaca, ya, karena sebelumnya dibaca kasroh, maka yang setelahnya ngikut dibaca kasroh dan seterusnya. Jadi ngikut. Karena ngikut sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya dibaca kasroh, maka yang setelahnya juga dibaca kasroh. Yang sebelumnya majrur dibaca jar, maka yang setelahnya juga majrur dibaca jar. Seperti contoh apa? Nah, seperti contoh yang sudah sangat sering kita dengar, sudah kita hafal dan sudah sangat familiar dengan kita, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat ini. Di bagian pertama ada bismi. Ya, ini kemasukan ba. Ba ini adalah harfu jar. Dan ini masuk di faktor yang pertama atau penyebab yang pertama yang menjadikan kata kalimat mim ini dibaca kasrah. Kemudian kalimat Allahi. Kenapa dibaca Allahi? Ini mengikuti atau karena ada amil yang kedua. Ada faktor yang kedua, yaitu susunan mudhof dan mudhof ilaih. Jadi yang pertama ini dibaca bismi yang ini karena ada huruf jarnya. Karena ada huruf jar. Sementara kalimat Allahnya dibaca kasroh karena dia menjadi mudhof ilaih. Kemudian kalimat Ar-Rahmani Ar-Rahimi, kenapa ia dibaca kasroh? Karena ia menjadi sifat untuk Allah. Dan sifat itu mengikuti bagaimana kedudukannya yang disifati. Nah, karena Allahnya kedudukannya jar, ya, maka kita juga baca kalimat Ar-Rahmannya dengan jar. Begitu juga dengan kalimat Ar-Rahim, kita juga baca dengan jar. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Jadi alasan dibacanya Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi, dibacanya bukan Ar-Rahmanu, bukan dibaca Ar-Rahimu, itu dikarenakan apa? Dikarenakan faktor yang ketiga ini, yaitu faktor at-tabaiyah. Nah, karena ngikut. Nah, ngikut dengan kata yang sebelumnya. Jadi, saya ulangi lagi bahwa tanda isim yang khusus untuk isim yang pertama adalah al-khafdhu. Apa yang dimaksud dengan al-khafdhu? Yang dimaksud dengan al-khafdhu adalah kasroh atau yang selain kasroh yang menggantikan tempatnya kasroh, karena kasroh ini adalah tanda jar yang pertama,
Dan kasrah itu muncul dikarenakan ada penyebabnya, ada faktornya. Dalam istilah nahwu disebut dengan ada amil yang masuk kepadanya. Atau sesuatu yang menggantikan posisinya kasrah. Tadi telah saya sebutkan ada fathah dan ada ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di pembahasan pembagian i'rab ketika kita masuk ke pembahasan i'rab jar. Jadi ketika saya mengatakan al-khafdu itu bukan berarti harokat kasrohnya. Tidak. Melainkan ketika saya mengatakan al-khafdu adalah halah i'rabiyah. Jadi ketika saya mengatakan al-khafdu itu adalah halatun i'rabiyah. Yaitu keadaan atau kondisi daripada kata tersebut secara i'rab. Bukan harokatnya. Bukan harokatnya. Sekali lagi, bukan harokatnya. Karena harokat kasroh, fathah, dan ya, huruf ya, itu semuanya bukan i'rabnya, melainkan tanda i'rabnya. Insya Allah sekali lagi kita akan pelajari di pembagian i'rab ketika kita telah masuk di pembahasan i'rab jar. Bahwa ketika kata atau lafaz tersebut dibaca jar, maka kita memastikan bahwa kata tersebut adalah isim, bukan fi'il, dan juga bukan huruf. Dan sekali lagi bahwa yang dimaksud dibaca jar itu bukan harokatnya, melainkan itu adalah keadaan i'rabnya. Ya. Kedudukan i'rabnya. Sementara tanda kasroh dan yang menempati tempatnya kasroh itu adalah tanda i'rab jarnya. Jadi semua isim semua kata, semua kalimat, semua lafaz yang dibaca jar, yang kedudukannya jar secara i'rab, maka dia pasti isim. Kenapa? Karena apa? Karena fi'il tidak mungkin kedudukannya jar. Kemudian karena apa? Karena huruf juga tidak mungkin kedudukannya jar. Oleh karena itu, ya tidak bisa dijarkan. Fi'il dan huruf tidak bisa dijarkan. Yang bisa dijarkan itu adalah apa? Adalah isim. Dan sekali lagi, yang dimaksud dengan al-khafdu itu bukan amilnya. Bukan amilnya, melainkan jarnya itu sendiri. Kedudukan jarnya itu yang menjadi poin atau tanda isimnya. Jadi insya Allah semuanya bisa memahami tentang apa yang dimaksud dengan al-khafdu. Bahwa al-khafdu itu adalah hala i'rabiyah. Keadaan, kondisi i'rab kata tersebut, dan tandanya nampak dengan kasroh atau yang menggantikan posisinya kasroh dikarenakan ada amil yang menjadikan kata tersebut kedudukannya dibaca jar. Kedudukan i'rabnya al-khafdu atau al-jarru. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat difahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.